Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawakkaltu ilallah, Allahumma tawakkaltu ilallah, Allahumma tawakkaltu ilallah. Bismillahi la yadurru ma'asmi say'un fil ardi wa huwa sami'un alim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Sadam mengundang kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Sebelum saya akan membacakan salah satu atensi, saya akan berikan salam dulu, doa untuk Anda semua, baik seluruh sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan termasuk seluruh para penggemar, para pendengar, dan termasuk sahabat-sahabat di luar sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun dia yang terkait dengan channel Sadam, baik sengaja tanpa sengaja, semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menjadi hajatnya, semoga senantiasa Allah memberikan satu kemudahan dikabulnya hajat-hajat Anda. Hanya itu yang saya bisa membalas budi kepada Anda semua. Doaku selalu menyertai Anda. Allah Maha atas segalanya dimanapun Anda berada, sekalipun kami tidak saling mengenal, namun Allah Maha tahu akan menyampaikan doa-doaku untuk Anda semuanya. Semoga sampai saat ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, yang kesusahan mudah-mudahan diberi kemudahan. Kembali lagi kepada saya pribadi akan melanjutkan acara tanya jawab seputar dunia lain. Salah satu atensi yang bernama Durrahman yang ada di kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam kenal, salam senggol. Semoga Bung Jepri bersama Radio RS tetap jaya mengudara. Bung Jepri, ya, saya senang sekali. Mohon maaf, saya sebelum membuat atensi saya mempelajari konten-konten yang ada di Sadam, Bung Jepri. Memang saya salut dan merasa tersanjung dan senang sekali dengan adanya acara Radio RS yang ada di channel Sadam ini. Sangat-sangat membantu buat kami seluruh masyarakat barangkali. Memang dengan adanya Radio RS yang ada di channel Sadam benar-benar sangat membantu Bung Jepri, karena kami dengan mudah melalui internet. Kalaupun saya harus konsultasi kepada siapa juga saya bingung, kadang-kadang kita merasa malu, apalagi kalau misalnya hubungan dengan masalah aib, Bung Jepri, ya. Tidak semua orang tuh sependapat atau bisa menerima problem-problem kita gitu, Bung Jepri. Tapi dengan adanya channel Sadam, saya senang sekali, Bung Jepri. Tetap jaya mengudara, Bung Jepri. Jangan pernah pudar. Semoga channel Sadam tetap maju lebih besar untuk selamanya. Begini, Bung Jepri. Problema saya sebetulnya belum lama, Bung Jepri, hampir 2 bulan. Saya lagi kebingungan. Saya punya kisah begini, Bung Jepri. Ceritanya saya sedang lagi mencari madu di hutan, Bung Jepri. Bung Jepri tahu kan, di daerah Cirebon itu kan, daerah Linggarjati ke sana kan masih kayak hutan-hutan gitu, Bung Jepri. Itu kan madu banyak banget, Bung Jepri. Saya manfaatin sambil tiba-tiba, Bung Jepri, saya bertemu 2 sosok manusia yang berpakaian pendek, dan di tangan kanannya dia punya ciri khas, yaitu kain kapan yang diikatkan di tangannya. Lantas saya bertanya, kenapa Bapak melarang saya mencari madu di sini? Saya kan orang lingkup sini. No, daerah saya di bawah sana. Sampai saya tunjukkan tangan, Bung Jepri. Anda ini semua siapa? Lantas dia mengatakan, ini daerah kekuasaan saya. Saya biasa mencari madu di sini. Di sini kan banyak pohon jati, termasuk saya mencari
yang jatuh yang ada di berserakan di bawah ini enak sekali buat dimakan. Dia katakan demikian Bu Jibri. Lantas saya katakan, sekarang begini aja deh, kita sama-sama lagi mencari nafkah. Saya pencariannya mencari madu. Kalau Anda mau cari silakan, tidak ada yang melarang. Kenapa Anda melarang saya? Tidak ada kata kekuasaan. Ini buminya Allah, siapa saja boleh dipersilakan. Lantas satunya maju Bu Jibri. Lu punya nyali ya? Lu nggak tahu siapa gue? Kata orang satunya mengatakan demikian Bu Jibri. Waduh, dia sangar banget dalam hati saya mengatakan demikian Bu Jibri. Lantas di situ saya berusaha tidak emosi Bu Jibri. Terus saya bicara lagi. Mohon maaf Bang, saya bicarakan benar, ini buminya Allah. Kalau Anda mengatakan kekuasaan, berarti ini tanah Anda. Seandainya ini tanah Anda, saya pasti permisi dengan Anda. Ini tempat pemerintah punya kok. Emang kau tidak tahu kalau ini tempat pemerintahan? Yang penting selama itu tidak merusak pohon-pohon yang di lingkungan sini yang ditanam oleh pemerintah. Saya kan hanya sebatas mencari madu. Lantas yang bentang lah, weh, dengarkan baik-baik. Kenapa saya bilang kekuasaan? Saya biasa mencari madu di sini buat dijual. Kenapa kau ikut-ikutan ke sini? Di situlah Bung Jibri. Saya katakan, saya tidak takut kepada siapapun selama itu benar. Kalau kau melarang saya, tidak ada hak. Saya katakan demikian Bung Jibri. Lantas saya bilang gini aja, saya itu Rahman dari Cirebon. Kalian dari mana? Pasti kalian bukan orang sini. Dia bilang apa Bu Jibri? Saya adalah bersama teman dari suku Badui yang biasa mencari madu. Kenapa kalian ikut-ikutan? Kenapa kau ikut-ikutan kemari? Kata si dua orang itu mengatakan demikian Bu Jibri. Lantas saya bicara dengan santai aja Bung Jibri. Males saya nimpalin sebetulnya. Sekarang ini aja Bang, semuanya nih dua-duanya sama-sama lagi nyari nafkah, dipersilakan. Nah sekarang kalian sukunya suku Badui jauh banget. Lah saya kan orang sini, masa saya yang diusir? Mestinya pantasnya saya dong. Cuma saya nggak seperti itu. Kita sama-sama lagi nyari nafkah, dipersilakan. Lantas dia mengatakan gini, kamu tidak tahu lambang tangan kanan saya ada apa ini? Dua-duanya teman saya sama. Ini adalah si tali pocong. Siapapun macam-macam saya labrak dengan tangan kanan saya, kok tidak bisa apa-apa. Dia katakan begitu Bung Jibri. Waduh, serem banget Bung Jibri. Disitulah Bung Jibri yang membuat saya tanda tanya, apa dia orang sakti apa gimana Bung Jibri ya? Katanya dia pakai ikat gelang dengan tali pocong. Memang kelihatannya tali pocong Bung Jibri. Bahan putih itu diikat di tangan kanan, dua-duanya sama. Disitulah saya nggak balik lagi soalnya Bung Jibri. Saya langsung balik setelah itu. Ya katakanlah saya sejak dia ngomong dibilang tali pocong, saya langsung mundur, saya langsung balik Bung Jibri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jibri. Siapakah si dia? Orang berdua mengaku dirinya orang Badui. Terus dia memiliki kekuatan dengan tali pocong yang diikat di tangan kanan dua-duanya Bung Jibri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jibri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Abdurrahman yang dari Cirebon ya. Terima kasih atas bergabungnya di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam. Kembali kepada atensi Anda yang baru saja saya bacakan. Simpel saja ya saudara Abdurrahman. Siapapun dia yang mengakui dirinya memiliki kekuatan dari tali pocong, Anda tidak usah takut. Saya rasa Anda orang Cirebon pasti ahli agama lah. Hal-hal yang seperti itu nggak usah ditakutkan. Semuanya punya keyakinan, dia juga punya keyakinan. Cuma secara Islami tidak ada peraturan atau undang-undang hukum seperti itu, nggak ada. Ajaran Islam juga nggak ada. Itu sudah di luar alur Islam yang ada.
Anda bacakan aja kalau dia mau gebuk kamu, misalnya ya, suruh ngetes gebuk kamu. Kamu langsung tarik nafas saja, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya yakin bahwasanya kedua orang tersebut bukanlah orang yang satu akidah dengan kita, al-Islami, tapi dia beda, memiliki keyakinan yang berbeda. Anda terbukti kan, dia mengancam dengan adanya tali pocong yang diikatkan di tangan kanan dua-duanya. Mestinya Anda tuh kembali kepada Allah, menyebut nama-nama Allah, misalnya yang tadi saya katakan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau Anda kalau menghafal membaca surat Al-Kahfi dia 107 110, wah, enteng-entengan, jangankan manusia ya, hal-hal demit aja dibacakan surat Al-Kahfi 107 110 udah dengen-dengen nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi orang menghipnotis, semuanya pakai itu. Tapi memang semuanya kembali kepada diri kita. Ada wasilahnya dulu, ibarat pisau ditajamin dululah, diasah. Cara mengasahnya adalah tawasul di hadapan Allah, membaca sekian-sekian. Nanti prakteknya cukup dibaca sekali ya, sambil puasa sunnah. Kalau memang untuk saudara Abdul Rahman Anda kurang memahami, kalau ingin paham ya hal seperti itu, katakanlah amalan-amalan buat pemagar ya, atau menjadi seorang peruqyah, ilmu-ilmu yang lain, saya sudah cukup banyak di konten-konten Aisyadam. Dipersilakan Anda baca satu persatu setiap video ya. Dipersilakan Anda memilih yang mana. Saya sudah ikhlas, saya sudah mengijazahkan siapapun dia, baik yang terkait maupun yang sifatnya umum, yang kebetulan membaca dan mengikuti nyimak konten-konten Aisyadam, dipersilakan. Yang penting selama itu untuk kebaikan. Saya tidak berharap untuk orang kejahatan, dalam artian mempelajari ilmu yang ada, yang saya serahkan, yang saya ikhlaskan, yang saya ijazkan, di mana adanya konten tersebut berguna untuk bermanfaat, menolong banyak orang, bukan untuk kejahatan ya. Itu izin saya seperti itu. Dipersilakan ya saudara Abdul Rahman, pelajari satu persatu video yang ada ya, mana yang ada cocok coba Anda pelajari ya. Itu ada hubungan dengan kisah Anda yang bertemu dua orang tersebut. Pada saat Anda sudah praktek nanti, sudah mengamalkan salah satu amalan tersebut, Anda cukup membaca surat Al-Fatihah dengan ayat kursi serta surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110. Dia tidak akan pernah bisa apa-apa. Memukul pun dia yang sakit sendiri, yang ada barangkali tergantung niat Anda, dia bisa dibikin pingsan atau dibikin kesurupan, bisa. Kalau mau jahat kita bisa aja dibikin kesurupan, tinggal pergi udah, dia bisa apa-apa mereka berdua. Tapi saya tidak menganjurkan seperti itu ya. Tujuan Islam adalah sekalipun kita punya kelebihan, yaitu untuk menyadarkan orang supaya kembali ke jalan yang baik, sekalipun dia bukan barangkali tidak satu akidah dengan kita. Syukur-syukur kalau kita tunjukkan contoh yang baik, dia akan sadar dan dia akan tunduk pada kita. Bisa saja dia masuk Islam, mendapat hidayah. Masya Allah, itu tujuan kita seperti itu ya saudara Abdul Rahman. Lain kali kalau memang bertemu, Anda sudah punya persiapannya, amalan-amalan yang dimana adanya di YouTube yang ada, dipersilakan. Anda dipersilakan, gak usah takut, kesana kembali. Anda tantang dengan baik, bukan tantang tapi untuk kesombongannya, ini lain urusannya. Tantang tapi dalam artian untuk kebaikan, supaya dia sadar. Demikianlah saudara Abdul Rahman yang ada di Cirebon, mudah-mudahan Anda puas dan paham maksud saya. Semoga bermanfaat dan semoga Anda berhasil menjadi orang berhasil, bisa mempelajari amalan-amalan yang ada di konten-konten Aisyadam, belajar tentang mutabatin, tentang masalah gerakan telapak tangan bayangan, ataupun menjadi seorang peruqyah, dipersilakan. Di situ saya lengkap di konten-konten Aisyadam ya. Semoga Anda orang yang berhasil ya.
Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Karena waktu jalan kami harus mendalu dan insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama, hanya jauh seputar dunia lain. Apabila salah kata dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.